Pernah nggak sih kamu ngebayangin jalan-jalan ke dunia fantasi? Tempat yang bikin kamu mikir, ini nyata nggak sih? Tempat-tempat yang kalau difoto, orang bisa ngira itu hasil editan. Tapi percayalah, semua yang akan kamu lihat hari ini benar-benar ada di dunia nyata. Di video ini, kita bakal keliling dunia dari Selandia Baru sampai Yaman, menyusuri tempat-tempat yang begitu magis. Sampai kamu sendiri mungkin pengen langsung booking tiket. Siap-siap, karena destinasi pertama kita bakal bikin kamu takjub dari langit-langit Goa. Glowworm Caves, Waitomo, Selandia Baru. Bayangin kamu naik perahu kecil, menyusuri sungai tenang di dalam gua gelap. Lalu tiba-tiba langit-langit gua itu menyala, bukan lampu, tapi ribuan makhluk kecil bercahaya biru lembut seperti bintang di malam hari. Inilah Waitomo Glowworm Caves yang ada di pulau utara Selandia Baru. Bukan cuma gua biasa, tapi gua berhiaskan cahaya alami dari larva serangga bernama Arachnocampa luminosa. Makhluk kecil ini memancarkan cahaya biru kehijauan dari tubuhnya buat menarik mangsa. Dan karena jumlahnya ribuan, efek visualnya bikin kita serasa berada di galaksi rahasia. Fun fact-nya, glowworm ini hanya ditemukan di Selandia Baru, dan umur cahaya mereka bisa mencapai 9 bulan. Serunya lagi, kamu bisa ikut tur perahu diam-diam di dalam gua ini. Nggak boleh berisik, hening, cuman ada suara air dan langit penuh bintang di atas kepalamu. It's surreal banget. Kalau kamu suka hal-hal yang tenang tapi magis, tempat ini bisa jadi pengalaman spiritual mini. Tunnel of Love, Klepan, Ukraina. Dari gua bawah tanah, kita pindah ke daratan Eropa Timur, tepatnya di kota kecil Klepan, Ukraina, yang menyimpan terowongan cinta. Namanya aja udah romantis, Tunnel of Love. Ini bukan bangunan buatan, tapi terbentuk dari alam dan kereta api. Jadi dulunya ini adalah jalur rel kereta biasa yang lewat hutan. Karena sering dilewati kereta dengan jalur yang sama, pohon-pohon yang tumbuh di sekitarnya otomatis membentuk terowongan alami. Bayangin deh, kamu jalan berdua di bawah lengkungan pepohonan hijau, daun-daun rimbun di kanan kiri, sinar matahari yang menembus lembut dari sela-sela daun. Gak heran tempat ini jadi lokasi favorit untuk foto prewedding atau bahkan tempat proposal impian. Mitos lokal bilang, kalau kamu jalan di sana bareng orang yang kamu cintai dan bikin permohonan, cintamu akan langgeng. Percaya nggak percaya sih, tapi worth a try kan? Datanglah pas musim semi atau awal musim panas, saat daun-daunnya lagi segar-segarnya. Atau kalau mau vibes misterius, coba datang waktu musim gugur. Warnanya oranye kemerahan kayak lukisan hidup. Mount Roraima, Brasil, Venezuela, Guyana. Oke, siap-siap, karena sekarang kita ke tempat yang bener-bener kayak di film Avatar atau Up dari Pixar. Namanya Gunung Roraima. Gunung ini adalah tepui, artinya gunung dengan puncak datar seperti meja. Dan ini bukan sembarang gunung datar. Roraima berdiri megah di perbatasan 3 negara, Brasil, Venezuela, dan Guyana. Bayangin tebing vertikal setinggi hampir 400 meter dengan kabut yang terus mengelilingi puncaknya. Kadang puncaknya tertutup awan, bikin kelihatan kayak pulau melayang di langit. Beneran deh, dari kejauhan ini kelihatan kayak dunia lain yang lebih gokil lagi. Mount Roraima adalah rumah bagi spesies tumbuhan dan hewan yang nggak bisa ditemukan di tempat lain. Karena isolasi geografisnya, evolusinya benar-benar unik. Bahkan gunung ini jadi inspirasi buat novel klasik The Lost World karya Arthur Conan Doyle. Cerita tentang dinosaurus yang masih hidup. Naik ke puncaknya butuh waktu dan stamina, sekitar 2-3 hari trekking. Tapi begitu sampai atas, kamu bakal merasa kayak penjelajah zaman dulu yang nemu dunia baru. Hitachi Seaside Park, Jepang. Sekarang kita rehat sebentar dari pemandangan ekstrim dan nikmati sesuatu yang lebih dreamy. Selamat datang di Hitachi Seaside Park, Jepang.
Taman bunga ini letaknya di Ibaraki, sekitar 2 jam dari Tokyo. Tapi jangan salah, ini bukan taman biasa. Ada ribuan hektar lahan yang berubah warna sesuai musim. Musim semi, ribuan bunga Nemophila biru mekar kayak lautan langit. Musim panas, bunga kochia mulai tumbuh, lucu banget bentuknya kayak bola. Musim gugur, kochia berubah warna jadi merah menyala, dan taman ini jadi seperti api merah alami. Setiap sudutnya instagramable banget, dan setiap musim menawarkan personality yang berbeda. Bayangin jalan di bukit biru yang seolah menyatu sama langit, atau di lorong semak merah yang bikin kamu ngerasa masuk dunia anime. Dan ya, taman ini punya jalur sepeda, tempat piknik, bahkan taman bermain. Cocok banget buat kamu yang suka healing tapi tetap pengen foto-foto estetik. Pulau Socotra, Yaman. Dan inilah penutup kita, tempat yang dijuluki planet lain di bumi. Namanya Pulau Socotra, terletak di lepas pantai Yaman. Begitu kamu menginjakan kaki di sini, kamu akan merasa seperti masuk ke film sci-fi. Kenapa? Karena tumbuhannya aneh-aneh. Ada pohon dragon blood, pohon dengan batang seperti payung besar dan getah merah darah. Bentuknya seperti alien, tapi asli. 37% dari tanaman di Socotra nggak bisa ditemukan di tempat lain di dunia. Itu artinya, ini surga botani yang benar-benar unik. Tapi nggak cuma tanaman, pantainya masih alami banget, air lautnya sebening kristal, dan nyaris nggak ada wisatawan. Socotra seperti tempat yang waktu lupa sentuh. Nggak ada bangunan tinggi, nggak ada keramaian, cuman alam, angin, dan rasa kagum. Tapi ingat ya, karena letaknya yang terpencil dan aksesnya agak tricky, datang ke Socotra butuh persiapan dan komitmen. Tapi buat pencinta alam sejati, ini worth every step. Jadi dari goa bercahaya di Selandia Baru sampai pulau misterius di Yaman, kita baru aja traveling keliling dunia tanpa paspor. Dan semua tempat ini nyata, bukan CGI, bukan mimpi, bukan Photoshop. Tempat-tempat ini adalah bukti bahwa bumi kita itu luar biasa. Kadang lebih aneh dan lebih indah dari fiksi. Sekarang giliran kamu. Dari 5 tempat tadi, mana yang paling pengen kamu datangi? Tulis di komentar ya. Jangan lupa klik like, subscribe, dan aktifin loncengnya biar nggak ketinggalan video jalan-jalan selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan ingat, keajaiban itu nggak cuma di buku cerita. Kadang dia ada di peta.